Oke, selamat pagi semua teman-teman. Kita ketemu lagi dalam pembahasan tentang akuntansi pemerintahan ya. Temanya kita bicara tentang akuntansi pemerintahan. Di pertemuan sebelumnya kita membicarakan garis besar akuntansi sektor publik ya. Apa sih akuntansi pemerintahan? Ya, kita harus belajar lebih jauh supaya kita sarjana akuntansi ya. Kita tahu juga akuntansi pemerintahan ya. Ciri-ciri organisasi sektor pemerintahan, kalau tadi disebut bagian organisasi sektor publik diantaranya instansi pemerintahan ya, instansi pemerintahan. Maka ciri organisasi sektor pemerintahan itu satu, tidak mencari keuntungan finansial ya, pasti keuntungannya adalah sosial ya. Kemudian dimiliki secara kolektif oleh publik ya, jadi yang memiliki publik, pemerintahan yang memiliki publik, siapapun boleh akses ya. Kemudian kepemilikan atas sumber dayanya tidak dalam bentuk saham. Jadi kepemilikannya adalah umum ya, tidak di dalam saham yang bisa diperjualbelikan, tidak bisa. Nah, tadi sudah disinggung bahwa organisasi pemerintah itu mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai pemerintah desa itu ada. Kalau itu instansi-instansi pemerintah. Kemudian keputusannya yang terkait kebijakan didasarkan pada konsensus. Artinya apa? Peraturan atau undang-undang ya, teman-teman. Jadi semua didasarkan pada peraturan atau perundang-undangan yang sudah ditetapkan atau disepakati. Kemudian tujuannya apa? Untuk mensejahterakan rakyat atau masyarakat. Jadi sebenarnya organisasi sektor publik ini untuk kesejahteraan rakyat. Aktivitasnya pelayanan publik tentunya ya. Dan layanan publik tadi ada siapapun ya, misalnya urusan dukcapil, urusan kesehatan dan seterusnya banyak sekali. Kemudian sumber pembiayaannya berasal dari pajak masyarakat ya. Oke, itu beberapa hal yang mencirikan sektor pemerintahan ya, sektor pemerintahan. Nah, kemudian di dalam sektor pemerintahan tentunya kita tidak lepas ya adanya keuangan negara. Apa sih sebenarnya kita keuangan negara? Nah, kebetulan di kita itu sudah diatur ya, keuangan negara itu ada reformasi keuangan negara, ada beberapa hal yang terkait dengan keuangan negara. Tentunya Undang-Undang Nomor 17 ya 2003 ya toh, tentang pengaturan umum tentang keuangan negara. Jadi teman-teman mahasiswa sarjana akuntansi ya mudah-mudahan bisa mempelajari, mengetahui minimal ya tentang keuangan negara ya. Kalau kita bicara keuangan negara banyak sekali itu ya, hal-hal yang terkait dengan APBN, APBD ya, APBDes dan seterusnya itu keuangan negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 2004 juga tentang apa? Tentang pengelolaan atau pengembangan negara, pengaturan negara, dan undang-undang yang terakhir adalah Undang-Undang 15 2004 ya. Jadi teman-teman kalau membicarakan keuangan negara kita sedikit sebenarnya akuntansi pemerintahan tadi tidak lepas dari aturan ya, aturan. Dalam hal ini karena mengelola keuangan negara maka aturannya ada beberapa regulasi yang telah direformasi atau diperbaiki. Nah, keuangan negara itu apa sebenarnya ya? Kita harus tahu keuangan negara ya, yaitu bentuk dan isi pelaksanaannya APBN atau APBD. Jadi teman-teman ya mohon ya, kita sedikitlah kita belajar ketika bicara tadi akuntansi privat, kita bicara akuntansi pemerintahan, kita harus belajar juga kalau di akuntansi privat itu ada laporan ya, laporan kinerja, laporan neraca lah, tetapi di keuangan negara ini ada APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk di situ anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Ini standarnya sudah beda, pakai standar akuntansi pemerintahan. Nah, standar akuntansi pemerintahan disusun oleh siapa? Oleh komite standar yang independen dan ditetapkan peraturan pemerintah ya. Ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturannya, tentunya setelah mendapat pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ya. Kemudian ketentuan pengakuan dan pengukurannya ya. Pendapatan dan belanja berbasis akrual. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas ya. Dasarnya keluar masuk kas. Itu teman-teman tentang hal-hal yang diatur di dalam keuangan negara. Untuk lebih jelasnya bisa dipelajari nanti di Undang-Undang Keuangan Negara ya. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa ya googling atau baca-baca dari Undang-Undang e-booknya ya, yang lewat di situ bisa.
Kemudian standar akuntansi pemerintahan seperti apa ya? Ya, saya ambil garis besarnya saja, nanti teman-teman bisa baca-baca standar akuntansi pemerintahan lebih detailnya. Yaitu standar untuk apa? Menyusun laporan keuangan, ya, menyusun laporan keuangan. Tentunya apa? Ya, kalau bicara menyusun laporan keuangan yaitu pemerintah pusat ya, pemerintah pusat termasuk dalam ini laporan keuangan kementerian ya, laporan keuangan kementerian. Itu ada semua. Kemudian pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, nah ini juga harus menyusun berdasarkan standar ya, standar akuntansi pemerintahannya. Kemudian badan-badan layanan umum, ya, badan-badan layanan umum yang dikelola oleh pemerintah. Ya, ini menggunakan standar akuntansi pemerintahan. Kemudian yang kita bicarakan adalah bentuk, ya, bentuk regulasi pemerintah, misalnya PP 71 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan ya, PMK untuk tambahan dan revisinya. Jadi standar akuntansi pemerintahan ini sebenarnya sudah berbentuk regulasi ya, regulasi ya, atau kebijakan. Kemudian standar yang dikembangkan pada praktek akuntansi pemerintahan dan berlaku secara internasional. Jadi kita sudah adopsi juga ini standar akuntansi pemerintahan yang berlaku secara internasional ya. Kemudian untuk entitas ya, sektor publik ya, sektor publik ya, yayasan, lembaga kemasyarakatan dan non pemerintahan menggunakan PSAK 45 akuntansi. Ya ini monggo nanti teman-teman bisa belajar standar akuntansi keuangan ya 45 itu tentang organisasi nirlaba ya. Itu beberapa hal yang terkait dengan standar akuntansi pemerintahan. Mudah-mudahan teman-teman juga pelan-pelan lah kita buka ya, ada waktu kita belajar standar akuntansi pemerintahan. Ya. Oke teman-teman, kita akan lihat struktur standar akuntansi pemerintahan seperti apa ya. Ya ini strukturnya. Biasanya disertai adanya publikasi ya lainnya. Kemudian ada PSAK SAP, kemudian ada buletinnya ya. Oke. Nah, laporan keuangan pemerintahan itu terdiri dari apa saja sih teman-teman ya? Nah, ini laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan ya, akrual itu laporan operasional, ya, laporan operasional. Kemudian ada neraca juga, ya. Kemudian adanya perubahan ekuitas. Adanya laporan arus kas, ya, adanya catatan atas laporan keuangan. Nah ini catatan atas laporan keuangan. Kemudian adanya laporan realisasi anggaran, ya, karena tadi dasarnya APBN, APBD, ya. Kemudian laporan, ya, selisih, ya, atau silpa, ya, selisih anggaran, ya, yang realisasi. Itu beberapa laporan keuangan menurut standar akuntansi akrual. Tapi kalau di desa bagaimana? Ya, laporan desa itu ya. Laporan realisasi anggaran desa, ada neraca desa, ada catatan laporan keuangan desa. Nah ini nanti teman-teman akan paham betul ketika sudah kita masuk pada poin-poin berikutnya yang secara teknis kita akan bahas secara detail. Ya. Nah, konsepsi anggaran dan akuntansi ini hanya pemahaman saja ya teman-teman. Jadi memang di pemerintahan itu selalu basisnya anggaran, ya, basisnya anggaran. Kemudian ada akuntansi yang harus diterapkan di sana. Ya ini saya sampaikan sedikit tentang anggaran ya. Kalau di sini dikatakan adalah pemerintahan pusat ya untuk laporan operasionalnya. Jadi ada beberapa kegiatan ya. Ada pendapatan, ada belanja ya. Ini mudah-mudahan teman-teman juga pelan-pelan mempelajari terkait dengan APBN atau APBD ya atau APBDes. Nah ini saya yakin ya teman-teman untuk mengetahui ini tidak sulit ya, cukup Google banyak ini ya format-format ini ya. Contoh ini struktur APBD, ada pendapatan, ada belanja, ya, ada pembiayaan. Nah pendapatan ada PAD, ya, kemudian ada belanja operasional, ya, belanja modal dan seterusnya. Ini beberapa konteks di dalam struktur ya, struktur APBD. Ya inilah yang akan dilaksanakan setiap instansi yang akan melaksanakan dengan struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah kalau di daerah. Kalau di pusat adalah APBN. Ini akuntansinya menggunakan akuntansi pemerintahan ya teman-teman.
Kalau di desa anggaran pendapatan belanja desa APBDes ya. Oke, pertemuan ini kita cukupkan, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu, dan inilah sebenarnya kalau kita belajar akuntansi pemerintahan, nanti akan kita belajar secara detail, secara diskusi, ya kita bisa ketemu lagi. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap semangat.